Masuklah kita di kegiatan belajar 2, yaitu ukuran keruncingan atau biasa disebut juga kurtosis. Ukuran keruncingan adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Bentuk keruncingan ada 3, yaitu yang pertama, leptokurtik atau disebut juga distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi. Yang kedua yaitu platikurtik atau disebut juga distribusi yang mempunyai puncak mendatar. Yang ketiga yaitu mesokurtik atau disebut juga distribusi yang mempunyai puncak tidak terlalu tinggi atau tidak mendatar. Seperti pada gambar. Untuk menggunakan rumus keruncingan, maka kita menggunakan rumus koefisien keruncingan, di mana rumusnya yaitu 1/2 dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama per persentil ke-90 dikurang persentil ke-10. Jadi ada 4 ukuran statistik yang digunakan. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Dalam menentukan koefisien keruncingan. Jika koefisien keruncingan lebih kecil dari 0,263, bentuk distribusinya yaitu platikurtik. Yang kedua, jika koefisien keruncingan sama dengan 0,263, bentuk distribusinya yaitu mesokurtik. Yang ketiga yaitu jika koefisien keruncingannya lebih besar dari 0,263, bentuk distribusinya yaitu leptokurtik. Kita akan membahas dalam perhitungan data. Contoh yang pertama yaitu kita akan menggunakan data tunggal. Di sini ada soal. Soal tersebut akan kita urutkan jika belum terurut. Dan di sini sudah saya urutkan sebelumnya. Data terurut itu ada 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 39, 43, 47. Banyak data N yaitu 20. Yang pertama yang kita hitung yaitu kuartil pertama atau K1. Ingat, rumus daripada letak kuartil adalah, kita bisa buat di sini. Di mana di sini? I per 4. Ingat rumus daripada letak kuartil adalah I per 4 dikali N tambah 1. Untuk kuartil pertama yaitu I sama dengan 1. Sedangkan N untuk soal ini adalah 20. Maaf, saya ulangin. Sedangkan N untuk soal ini adalah 20. Kita bisa lingkarin. Jadi diperoleh 1/4 kali 21. Hasilnya yaitu 5,25. Jadi kita bisa tulis nilai K1 sama dengan, kita buat data kelima, ini kita peroleh dari bilangan bulat 5.
Sedangkan angka-angka setelah angka desimal kita akan buat di samping data kelima ditambah 0,25. Sedangkan 5,25 itu terletak antara data ke-6 dikurang data ke-5, dimana di soal ini data ukuran dimana di soal ini yang merupakan data urutan kelima yaitu 13. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita bisa buat 13 ditambah 0,25, sedangkan data urutan ke-6 yaitu 14. Di sini kita bisa buat ini tadi data ukuran kelima, ini ke-6. Maka kita peroleh dari data tersebut yaitu data ke-6, data ke-6 itu tadi diperoleh 14. Maka kita buat di sini 14 dikurang 13. Kenapa? Karena ini tadi 14 data urutan ke-6, sedangkan 13 data urutan ke-5. Teman-teman bisa lihat 13, 14. Lalu kita masih buat data ke-5. Kita bisa buat di sini data ke-5 13 ditambah 0,25. Di sini kita kurangkan 14 dikurang 13, hasilnya 1. Kita masih buat data ke-5 0,25. 1 kali 0,25 hasilnya 0,25. Maka kita jumlahkan 13 ditambah 0,25 hasilnya 13,25. Selesai. Kita akan menentukan kuartil ketiga, yaitu data ke-3/4 kali 20 tambah 1. Kita masih sama yang kita kerjakan pertama tadi, rumusnya yaitu I/4 dikali N tambah 1. Mengapa kita buat 3/4? Karena kita akan mencari data ketiga. Lalu kita buat 3/4 dikali 21 hasilnya 63/4. Lalu 63/4 itu hasilnya 15,75. Di sini bilangan bulatnya adalah 15. Ini sudah dilingkarin. Maka nilai kuartil ketiga yaitu kita buat di sini data ke-15 itu tadi dapat dari sini. Angka setelah desimal yaitu 75. Maka kita bisa buat. Maka di sini kita tambahkan saja
0,75. 15,75 itu terletak antara 15,75 itu terletak antara bilangan 16 kurang data 15. Kita tidak muat, kita taruh di sini saja. Sini sudah saya buat, saya ulangin tadi karena tulisan berantakan, maaf ya teman-teman. Di sini kita buat nilai kuartil ketiga, data ke-15 ditambah 0,75 dikali data ke-16 kurang data ke-15. Di sini kita buat data ke-15. Data ke-15 itu berapa? Data ke-15 itu adalah 33. Kalau tidak salah saya 33. Kita bisa hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maaf teman-teman, saya salah. Di sini kita menghitung dari data yang sudah terurut, yaitu data ke-15. Data ke-15 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yaitu 33. 15. Berarti kita bisa buat data ke-15 yaitu 33 ditambah 0,75. Lalu kita buat data ke-16. Data ke-16 tadi 35 dikurang data ke-15 yaitu 33. Lalu kita buat lagi data ke-15 ditambah 0,75 dikurang 3, lalu kita kurangkan data ke-16 dan data ke-15 itu kita kurangkan. Data ke-16 itu ada 35, data ke-15 ada 33. Berarti 35 dikurang 33 hasilnya 2. Lalu kita buat data ke-15 masih tetap 33 ditambah, ini tadi kita kalikan ya, 2 kali 0,75 diperoleh hasilnya 1,5. Maka 33 ditambah 1,5 hasilnya 34,5. Teman-teman, kita lanjutkan. Tadi kuartil pertama kita sudah mendapatkan nilai, ini kuartil pertama ya teman-teman, nilai kuartil pertama yaitu kita sudah dapatkan 13,25. Kita bisa catat di sini K1 sama dengan 13,25. K3-nya kita sudah dapatkan nilai tadi ini 34,5. Lalu kita akan mencari persentil 10 dan persentil 90. Kita belum mendapatkan hasil akhirnya. Baik, kita akan melanjutkan. Kita sudah memperoleh 2 nilai ya teman-teman. Kita akan mencari 2 nilai lagi, yaitu persentil 10 dan persentil 90. Kita sudah mendapat data terurut
dengan banyak data 20. Untuk persentil ke-10 kita gunakan rumus mirip dengan kuartil tadi, sama seperti koefisien tadi, cuman dia berbeda rumusnya. Persentil ke-10, kita bisa tuliskan rumus I per 100 kali N tambah 1. Tadi kan koefisien rumusnya hampir mirip, cuman yang membedakannya ini. Yang kalau koefisien tadi I per 4 kali N tambah 1, sedangkan ini I per 100 kali N tambah 1. Karena kita akan buat data karena di sini persentil ke-10, maka kita akan buat di sini I ini menjadi 10 per 100, N tetap sama 20, maka kita buat di sini 20 tambah 1. Kita masih membuat data persentil 10 kali 100. Ini kita tambahkan 20 tambah 1, yaitu 21. 21 kali 10, 210 per 100. Ini kita matikan, maka akan kita peroleh hasilnya 2,1. Nilai persentil ke-10